Shalom ibu-ibu semua, kita masih melanjutkan mengenai buku juara matematika. Saat ini adalah di bab ke-15 dengan topik waktu dan kalender. Ya, untuk pelajaran pertama, subtopiknya adalah tentang menyebutkan waktu dalam jam dengan KD yang sama seperti panjang dan berat, yaitu mengurutkan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Jadi masih ada satu lagi yaitu suhu ya. Nah, konsep pertama untuk waktu ini adalah sebuah bentuk pengukuran untuk menunjukkan durasi atau lamanya suatu kejadian berlangsung. Nah, untuk mengajarkan waktu kita bisa menggunakan benda konkret dengan jam yang sungguhan jam gitu ya, konkret jam. Jadi kan pasti ada jam biasanya di ruang kelas ya. Kalaupun tidak, kita bisa memanfaatkan alat peraga seperti ini bisa beli, ataupun kalau tidak ada, kita bisa membuat menggunakan kertas ya. Nah, ini contohnya yang saya cari di internet, ini sangat menarik gitu ya, karena ada berbagai macam jenis jam atau waktu. Ada yang berupa 1, 2, 3 sampai 12, tetapi ada juga yang berbeda ya, yang menuliskannya misalkan jam 1 siang itu menjadi jam 13. Jadi ini memang siswa perlu diperkenalkan juga gitu ya. Apalagi ketika melihat jam yang ada di HP. Nah, biasanya menuliskannya sedikit berbeda gitu ya. Jadi misalkan 12.00 dan seterusnya. Nah, ini penulisan angkanya itu berbeda dengan jam yang ada di jam dinding. Jadi ada jam digital dan juga ada jam dinding ya. Nah, di buku Mentari sendiri pada konsep pertama ini memperkenalkannya menggunakan jam dinding ya. Jadi siswa dikenalkan buku 12 itu jarumnya ada di mana. Jadi kalau misalkan guru ya menyediakan benda konkret, misalkan menggunakan kertas ya, seperti yang tadi ini, misalkan kita pilih salah satu aja ya, yang misalkan yang jam 1, 2 hingga 12 seperti itu. Kemudian di sini diberikan puspin atau jarum jam gitu. Siswa bisa mempraktekkan memutarkan jarum tersebut. Oh, jam 12 itu posisinya seperti apa? Ini pukul 12 ya. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Jadi untuk yang berwarna biru ini menunjukkan jarum panjang dengan artian menit. Sementara jarum yang pendek yang berwarna merah itu adalah jamnya. Jadi siswa bisa diberikan pertanyaan jam mana saja. Misalkan pukul 10 itu seperti apa bentuknya. Saat jarum panjang menuju angka 12 dan jarum pendek menuju angka 9, itu artinya waktu menunjukkan pukul 9. Seperti itu. Kemudian bisa juga diberikan pertanyaan seperti ini ya. Untuk yang kedua, siapakah yang benar? Saat Hartati menyatakan bahwa pukul 12 itu adalah ketika jarum yang berwarna hijau itu di angka 12 dan yang pendek itu di angka 5. Sementara Lina menjawab, bukan, sekarang itu pukul 5. Jadi mana yang tepat? Jadi siswa bisa berpikir dan mana jawaban yang lebih tepat. Apakah jawaban Hartati atau Lina? Gitu. Atau bisa juga Hartati dan Lina ini diganti dengan pengalaman siswa yang saat menjawab pertanyaan dari guru di kelas. Kira-kira mana yang tepat yang menunjukkan jika jarum jamnya itu seperti ini tuh sebenarnya jam berapa atau pukul berapa gitu ya. Nah, hal yang perlu diingat ya ibu-ibu, antara pukul dan jam itu adalah dua konsep yang berbeda ya. Jadi pukul itu menunjukkan angka seperti ini ya, pukul 1, pukul 6. Jadi ketika kita mengatakan jam itu sebenarnya adalah durasi. Misalkan pukul 1 sampai 3 itu sebenarnya 2 jam gitu ya. Jadi harus hati-hati ketika kita menyatakan istilah pukul. Mungkin tadi saya memberikan contoh yang belum tepat gitu ya, tapi sebenarnya konsep antara pukul dan jam ini berbeda, sehingga
ibu-ibu nanti perlu berhati-hati menggunakan istilah pukul atau jam supaya siswa tidak bingung ya, karena yang sering terjadi bahkan hingga dewasa itu ada yang masih menyatakan angka seperti ini mengatakan jam 1 gitu ya, padahal jam itu adalah durasi. Kemudian ada pertanyaan lain ya yang menarik ya dari buku Mentari berkaitan dengan waktu. Di sini ada pertanyaan pernyataan ya, Wani melihat matahari terbit pada pagi hari. Kenapa kok pagi hari? Karena di sini pukul 6 ya, pukul 6 pagi. Nah, pukul 6 pagi di sini ini menunjukkan waktunya ada matahari ya. Jadi ini adalah waktunya pagi hari. Jadi jam itu atau pukul itu juga menunjukkan waktu saat pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Kemudian Wani pulang sekolah pada siang hari, karena di sini pukul menunjukkan jam 1 siang. Kemudian ayah Wani pulang pada sore hari, di mana waktu menunjukkan jam 5, pukul 5 ya. Kemudian Wani membaca buku di tempat tidur pada malam hari, di mana pukul menunjukkan pukul 9. Ya, selanjutnya pertanyaan yang menarik lagi dari buku Mentari adalah di sini kita bisa meminta siswa untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai contoh, isi bagian yang kosong dengan pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Ya, supaya siswa juga bisa membedakan waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pramana melihat bintang itu saat kapan? Bintang itu biasanya munculnya di kapan gitu ya, malam hari. Aditya berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke sekolah pada biasanya pagi hari ya. Tapi dalam case tertentu seperti di sekolah di SDH begitu ya, itu biasanya ada juga yang masuknya itu di siang hari ya. Jadi ini perlu disesuaikan dengan konteks sekolah ibu-ibu masing-masing ya. Kemudian pertanyaan yang C, Lastri pergi ke perpustakaan setelah pulang sekolah pada, nah biasanya di sekolah ibu-ibu itu kalau perpustakaan itu di siang hari kah atau sore hari. Kemudian Melinda pulang kerja pada, nah biasanya pulang kerja itu di jam berapa, atau bisa diganti dengan pertanyaan ayah pulang bekerja saat jam berapa, atau mama, dan lain sebagainya. Jadi mungkin jawaban siswa bisa berbeda-beda ya gitu. Kemudian ini juga aktivitas yang menarik yang bisa juga diberikan kepada siswa, yaitu membuat jam dinding sendiri dengan menggunakan piring kertas dengan pengikat kertas dan 2 jarum, atau bisa juga menggunakan kertas seperti ini ya. Kemudian tuliskan angka-angka pada jam dindingnya. Kemudian gunakan jam dindingmu untuk menunjukkan waktu di bawah ini. Kalau pukul 2 itu seperti apa, pukul 8, pukul 5, pukul 9, pukul 12, dan pukul yang lainnya gitu ya. Jadi ini aktivitas yang menarik yang bisa dipraktekkan oleh siswa. Silakan nanti ibu-ibu bisa memberikan penugasan seperti ini ya, karena saya kira ini tidak susah ya, karena pasti kan siswa juga sudah bisa menulis angka 1 hingga 12 begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gunakan jam dindingmu untuk menunjukkan waktu dalam melakukan kegiatan di bawah ini. Bangun tidur biasanya kalian bangun jam berapa? Coba ditunjukkan jamnya. Kemudian makan malam itu di jam berapa? Tidur itu di jam berapa? Kemudian membeli makan di kantin sekolah, dan bisa pertanyaan yang lainnya. Kemudian ini adalah aspek pada pictorial ya di CPA approach atau pendekatan CPA. Ketika siswa sudah memahami konsep mengenai jam dan waktu, maka mereka seharusnya bisa menjawab ya, ini menunjukkan jam berapa, kemudian ini jam berapa, ini berapa, ini, dan lain seterusnya. Kemudian untuk pelajaran kedua yaitu menyebutkan waktu dalam setengah jam. Jadi kalau tadi kan jarum panjangnya itu menunjukkan angka 12, nah ini untuk kelas 1 itu menyebutkan waktu dalam setengah jam, jadi belum yang seperempat dan lain-lain ya ibu-ibu ya. Nah, untuk yang hal itu perlu bersabar, nanti akan diajarkan di level selanjutnya. Kita bisa memanfaatkan benda
alat peraga seperti ini untuk mengajarkan konsep 2, yaitu konsep pengukuran durasi setengah jam. Misalkan Anton bangun tidur pada pukul 6, kemudian Anton pergi ke sekolah pada pukul setengah 7. Nah, setengah 7 itu berarti seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini. Saat jarum panjang menuju angka 6 dan jarum pendek berada di antara angka 6 dan 7, berarti waktu menunjukkan pukul setengah 7. Jadi ini ada konsep baru yang diajarkan kepada siswa. Kemudian setelah siswa memahami, kemudian mereka mengeksplorasi latihan-latihan soal setengah 10 itu seperti apa jarum jamnya. Kemudian kalau jarum jamnya seperti ini berarti menunjukkan pukul berapa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pelajaran ketiga, yaitu menyebutkan waktu dalam minggu dan hari. Nah, karena ini berkaitan dengan hari, maka kita bisa memanfaatkan kalender. Biasanya di ruang kelas itu ada kalender ya. Nah, ada 7 hari dalam seminggu dan setiap minggu diawali dengan hari Minggu. Ini harinya, kemudian ini minggunya. Namun terkadang ada jenis kalender yang berbeda ya ibu-ibu ya. Silakan gunakan kalender yang digunakan di kelas. Ada 7 hari dalam satu minggu. Hari pertama dalam seminggu adalah hari Minggu. Hari terakhir dalam seminggu adalah hari Sabtu. Kemudian coba hitung banyak hari dalam seminggu dan hari Minggu hingga hari Sabtu itu berapa hari. Jika hari ini adalah hari Senin, maka kemarin adalah hari Minggu dan besok adalah hari Selasa. 2 hari setelah hari Selasa adalah hari Kamis. 3 hari sebelum hari Sabtu adalah hari Kamis. Jadi ibu bisa eksplor ya pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kalender. Berarti kalau setelah Rabu itu apa? Berarti kalau sebelum Rabu itu hari apa? 2 hari sebelum Rabu itu hari apa? Dan seterusnya. Tentu ini membutuhkan latihan yang lebih banyak ya itu supaya siswa terbiasa dengan nama-nama hari. Kemudian pertanyaan lainnya, hari Jumat datang sebelum hari Sabtu. Hari Senin berada di antara hari Minggu dan hari Selasa. Jadi kata-kata kuncinya itu adalah ada kata sebelum, di antara, kemudian yang sebelumnya ada istilah hari, Sabtu, Minggu, kemudian kemarin, besok, setelah, sebelum. Jadi ini perlu diingatkan, perlu ada repetition ya atau pengulangan ya. Kemudian Michelle memulai pekerjaannya pada hari Selasa dan selesai pada hari Jumat. Dia mengerjakannya berapa hari? Nah, ini kan pertanyaan yang bisa dieksplor ya. Seperti itu. Kemudian, isilah bagian yang kosong. Ada titik-titik hari dalam satu minggu. Hari pertama dalam seminggu adalah hari apa? Hari ketiga dalam seminggu adalah hari apa? Hari ini adalah hari Rabu. Hari apakah besok? Kemarin adalah hari Sabtu. Hari apakah hari ini? Liburan sekolah berlangsung selama 3 hari. Jika liburan dimulai hari Senin akan berakhir pada hari. Nah, ini pertanyaan ini bisa dieksplor lagi ya. Silakan ibu bisa memikirkan alat peraganya seperti apa. Boleh seperti yang tadi saya sajikan. Ibu bisa menggunakan alat peraga seperti itu. Bisa memanfaatkan jam dindingnya di sekolah atau jam digital, tetapi di dalam buku mentari ini lebih ditekankan kepada jam dinding ya. Seperti itu. Ya, sekian untuk topik 15 ini mengenai waktu. Selanjutnya adalah topik mengenai suhu ya.